Oke, selamat malam Sobat Miraset semuanya. Jadi kita berjumpa lagi ya untuk, ke minggu ketiga ini untuk sesi mentorship HOTS Championship Season 9 ini. Oke, jadi untuk minggu ini saya akan membahas tentang style scalping saya teman-teman. Jadi style scalping ini saya dapatkan setelah saya melalui beberapa progres selama saya menemukan scalping ini teman-teman. Jadi untuk pembahasan minggu ini, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana saya, menentukan strategi untuk memanfaatkan sebuah momentum pada saat saya memutuskan untuk scalping saham, teman-teman. Oke, jadi untuk yang pertama saya akan membahas sedikit, untuk apa itu scalping. Jadi scalping adalah sebuah strategi atau metode perdagangan dalam jangka waktu yang singkat, teman-teman. Jadi metode jual beli saham ini hanya dalam hitungan menit atau bahkan dalam hitungan detik. Jadi dalam scalping ini biasanya kita nyebutnya itu kita nyopet, teman-teman. Jadi kita memanfaatkan sebuah momentum saham yang naiknya sudah tinggi, yang naiknya sedang tinggi maksudnya. Jadi kita mengambil sedikit persentase dari situ. Biasanya kita mengambilnya 2% atau enggak 3%, teman-teman. Jadi tentunya di sini juga dalam scalping ini kita, eee, membutuhkan kesiapan dalam resiko, teman-teman. Karena resiko dalam scalping ini sangat tinggi. Karena dalam judulnya aja, scalping ini kita menjual jual beli saham ini dalam waktu yang singkat, teman-teman. Jadi untungnya kita bisa dapat singkat dan ruginya juga kita dalam, dapatkan singkat juga, teman-teman. Bisa dalam hitungan menit atau hitungan detik, teman-teman. Jadi untuk itu jika teman-teman memilih style scalping ini, teman-teman harus bisa, menerima resiko tersebut, teman-teman. Oke. Jadi yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang kriteria saham, teman-teman. Jadi, pada saat saya scalping, saya sudah menentukan kriteria saham teman-teman yang biasa saya scalping-kan. Jadi ada 2 kriteria saham yang saya putuskan. Jadi pertama ada volatilitas tinggi dan yang kedua ada volume tinggi, teman-teman. Jadi volatilitas tinggi ini karena kita ngambilnya, kecil-kecil tuh teman-teman. Jadi kita nyopetnya kecil karena kita memanfaatkan, momentum saham yang sedang tinggi. Jadi kenapa kita membutuhkan volatilitas yang tinggi juga, teman-teman. Lalu yang nggak kalah penting adalah volume yang tinggi juga. Jadi volume yang tinggi ini maksudnya mungkin banyak, saham yang volatilitasnya tinggi yang sahamnya ARA misalkan, tapi diisi dengan bid yang 10 lot, 20 lot, atau itulah, volume yang kecil, teman-teman. Jadi kenapa saya membutuhkan volume tinggi, karena saya butuh, masuk dan keluar saham itu dengan cepat. Jadi fungsinya di sini untuk volume tinggi ini supaya saya dapat dengan cepat memutuskan bahwa saya dapat, masuk ke saham tersebut dan saya dapat keluar saat itu juga, teman-teman. Jadi itulah mengapa saya menentukan saham volatilitas yang tinggi serta volume yang tinggi juga, teman-teman. Lalu setelah saya memiliki kriteria saham tersebut, akhirnya saya membuat strategi, teman-teman. Jadi strategi ini tentang bagaimana, strategi apa yang akan saya putuskan setelah saya melihat sebuah momentum saham tersebut terjadi. Jadi ada 4, teman-teman. Ada buy on breakout, ada buy on weakness, ada arah hunter, dan ARB hunter. Jadi kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama adalah buy on breakout, teman-teman. Jadi buy on breakout ini adalah sebuah strategi yang kita putuskan untuk melakukan pembelian ketika saham tersebut melakukan sebuah breakout pada, resisten tersebut. Jadi untuk saya memutuskan strategi breakout ini, yang pertama yang saya lakukan adalah menganalisis menggunakan TA, teman-teman. Jadi analisis menggunakan TA ini berfungsi untuk saya mengetahui support atau resisten apa yang terbentuk pada saham tersebut. Jadi ketika saya sudah tahu, support dan resistannya, selanjutnya saya menentukan titik entry-nya dengan menghasilkan time frame. Nah, menghasilkan time frame ini berfungsi untuk saya menemukan momentum saham tersebut akan naik ketika melakukan sebuah breakout. Nah, selanjutnya diikuti dengan konfirmasi dari volume, teman-teman. Jadi, ketika saham tersebut melakukan breakout dengan volume yang besar juga, biasanya itu meningkatkan persentase, keberhasilan dari breakout tersebut. Artinya ketika dia melakukan breakout, dia akan menunjukkan kenaikan harga selanjutnya, teman-teman, lebih tinggi lagi. Jadi di sini saya ada contoh, teman-teman, yang saya dapatkan pada hari ini. Jadi saya menggunakan metode buy on breakout. Jadi di sini ada saham
Okas teman-teman. Jadi kenapa saham ini menjadi pantauan saya pada hari ini? Karena saya melihat di sini dia sedang melakukan koreksi teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat dia kemarin sedang mengalami breakout, jadi sedang mengalami ketinggian. Pada saat dia sedang melakukan momentum tinggi ini teman-teman, dia sedang melakukan koreksi pada saat ini. Jadi pada saat dia koreksi, dia ingin mendekati area resist sebelumnya. Nah, biasanya ketika saham tersebut koreksi mendekati area resistance sebelumnya, dia akan menjadi support area resist ini. Jadi di sini saya memanfaatkan pantulannya tersebut teman-teman. Jadi teorinya ketika saham tersebut koreksi ke area support, secara tidak langsung dia akan melakukan pantulan. Jadi setelah saya melakukan screening, jadi Okas ini ada dalam pantauan saya, selanjutnya saya ingin menemukan kapan momentum saham ini akan mantul teman-teman. Jadi di sini saya melihat dengan menghasilkan time frame. Jadi saya menggunakan time frame 1 menit teman-teman. Jadi di sini saya menemukan momentum saham ini akan melakukan pantulan sekitar jam 9.40 sampai 9.50 teman-teman. Jadi pada saat itu saya melihat di sini ada sebuah area resisten dan support yang terbentuk teman-teman. Jadi yang pertama saya menggunakan TA ini untuk mencari resisten dan supportnya. Jadi di sini ada area resist di 184 teman-teman. Nah, ketika dia melakukan breakout di sini, saya melihat di sini dia ada peningkatan volume teman-teman. Artinya ada sebuah market maker yang sedang mengakumulasi saham tersebut hingga dia ingin melakukan breakout di sini. Nah, ternyata setelah dia breakout di sini teman-teman, pada candle ini, dia diikuti dengan volume yang besar juga. Nah, seperti saya sudah bilang sebelumnya, kalau misalnya dia melakukan breakout diikuti dengan volume yang besar, artinya dia meningkatkan probabilitas kalau saham ini valid breakoutnya. Artinya kalau misalnya dia valid breakoutnya, dia akan melanjutkan kenaikan harga. Nah, di sini pada saat pagi tadi saya memutuskan untuk beli pada saat candle ini tutup teman-teman. Jadi saya belinya di sini di area 186 atau 187. Nah, di sini saya udah buat skema. Ketika kalian sudah menentukan titik entry-nya, kalian harus juga sudah menentukan kapan harus cut loss. Jadi di sini saya sudah tentukan kalau area cut loss-nya di bawah 184. Karena itu sudah di bawah area resist sebelumnya teman-teman. Nah, seperti itulah untuk buy on breakout teman-teman. Jadi intinya untuk kita bisa lebih yakin lagi kalau dia benar-benar buy on breakout, benar-benar breakout, dan kita bisa memutuskan buy on breakout, kita harus pastikan setelah dia breakout, dia harus diikuti dengan volume yang besar sih teman-teman. Nah, itu dapat meningkatkan probabilitas kalau breakout ini valid. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu buy on weakness, sorry. Jadi buy on weakness ini sebuah strategi di mana kita memanfaatkan area koreksi pada saat saham tersebut sedang naik tinggi-tingginya. Jadi kapan saya memutuskan untuk melakukan strategi buy on weakness? Jadi yang pertama saya lakukan adalah menganalisis menggunakan technical analysis teman-teman. Jadi di sini fungsinya sama seperti tadi, saya melihat area support atau kita bisa memprediksi di mana pantauan tersebut untuk memantul lagi dengan mengetahui supportnya di mana. Jadi setelah saya tahu, saya menentukan titik entry pada area koreksi pada time frame yang kecil teman-teman, 1-5 menit. Lalu biasanya untuk meyakinkan lagi, pada bid offer terdapat bid yang biasa ditahan pada saat koreksi. Nah, di sini juga ada contoh teman-teman, masih di sama Okas, di mana saya memanfaatkan momentum pada saat dia naik tinggi-tingginya di sini. Setelah dia melakukan breakout, dia naik tinggi teman-teman.
Nah, biasanya setelah dia naik tinggi, dia akan cenderung akan melakukan koreksi terlebih dahulu karena ada orang yang sedang melakukan take profit biasanya. Nah, di sini saya tunggu dulu teman-teman. Pada saat dia koreksi, saya ingin melihat, area supportnya di mana. Di sini saya melihat pada saat dia mantul di area sini, dia melakukan pembalikan teman-teman. Lalu pada saat dia mantul di area memasuki area sini, dia mengalami pemantulan juga. Nah, di sini saya memutuskan kalau di sini adalah area supportnya teman-teman. Dan yang lebih meyakinkan lagi, saya melihat juga volumenya teman-teman. Jadi pada saat dia koreksi, volumenya juga menurun di sini. Artinya ketika dia melakukan koreksi dan volumenya juga menurun, artinya tekanan jualnya berkurang. Nah, biasanya ketika market maker ingin melanjutkan kenaikan harganya lagi, biasa dia menunggu tekanan jual itu berkurang. Lalu di sini akhirnya saya memutuskan untuk beli pada saat dia sudah melewati fase sideways-nya di sekitar sini. Dia naik di sini teman-teman. Dan saya juga melihat volumenya juga teman-teman. Di sini volumenya juga meningkat ya. Jadi setelah tekanan jual menurun, diakhiri dengan volume kecil ini dan akhirnya dia juga meningkat. Nah, di sini saya memutuskan beli di area penutupan candle ini teman-teman. Di area sini, penutupan candle ini. Nah, di sini saya sudah membuat skenario kalau misalnya saya akan melakukan cut loss di bawah daerah sini. Di bawah area supportnya. Nah, itu tentang buy out weakness. Jadi intinya pada buy on weakness ini kita bisa harus melihat dengan jeli tuh tentang bagaimana saham ini melakukan sideways sebenarnya. Jadi pada saat melakukan sideways kita juga bisa lihat volumenya kayak gimana. Jadi per sideways itu biasanya saya menunggu volume itu mengecil teman-teman. Jadi karena volume tersebut mengecil artinya tekanan jual tersebut sudah hilang dan market maker biasanya bisa melanjutkan pembelian lagi sehingga menaikkan harga tersebut. Nah, syaratnya biasanya untuk saya melakukan strategi buy on weeks ini, dia tuh harus melakukan kenaikan yang tinggi dulu teman-teman. Jadi ini kan ada kenaikan tinggi. Nah, itu syaratnya teman-teman. Kenapa? Karena ketika dia naik tinggi, biasanya dia akan membentuk pola cangkul kalau teman-teman tahu. Jadi higher high dan akan membentuk higher high lagi. Nah, makanya kenapa saya mensyaratkan untuk dia harus naik tinggi dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke arah hunter. Nah, arah hunter ini sebuah strategi di mana saya memanfaatkan optimisme pasar, teman-teman. Jadi biasanya arah hunter ini atau saham yang sedang arah, biasanya dia akan menunjukkan kenaikan harganya sangat kencang keesokan harinya. Jadi saya memutuskan untuk arah hunter biasanya saya melihat dia harus melakukan penutupan di sini teman-teman. Harus melakukan penutupan di area tertinggi dia di sini. Jadi ini contoh skenario ketika dia saham tersebut lagi kayak gini. Nah, biasanya saya memutuskan untuk beli di harga ini 474 dan 870 ini. Nah, di sini ketika saya sudah punya barangnya, saya harus pastikan kalau misalnya ketika dia menutup, dia harus ditutup dengan volume bid yang besar. Kenapa? Karena biasanya ketika harga paling atas tersebut ditutup dengan volume bid yang sangat besar, artinya market maker ini sudah punya skema teman-teman. Jadi skemanya mungkin dia ingin menaikkan optimisme pasar sehingga pasar melihat dan melakukan respon untuk membeli saham ini. Nah, makanya kenapa saya harus jaga di area sini teman-teman. Nah, apa yang terjadi ketika misalnya dia gagal? Nah, saya sudah buat skema kalau misalnya arah hunter ini, saya sudah harus cut loss di area 472 kalau enggak 470. Jadi ketika 474 ini misalnya ada 100.000 lot, lalu tiba-tiba ada yang buang barang banyak teman-teman. Nah, itu saya harus udah siap tangan saya gitu
di area cut loss ini 472, 470. Nah, itu fungsinya untuk, mengamankan aset saya. Soalnya kalau misalnya ada tekanan jual itu biasanya dia suka mengalami penurunan yang sangat drastis gitu, kalau misalnya gagal. Nah, apa yang terjadi apabila dia naik lagi kayak gini, ya udah saya beli lagi dengan skema sama seperti tadi. Jadi intinya saya tuh bener-bener, eee, memanfaatkan momentum ini dengan cara memastikan kalau misalnya di area paling tinggi ini harus ditutup dengan volume besar. Kalau misalnya dia nggak menutup dengan volume besar atau bahkan kayak gini dalam penutupan nanti, ya saya akan buang barangnya, karena tidak sesuai dengan skema yang telah saya buat. Nah, selanjutnya ada ARB Hunter, teman-teman. Jadi ARB Hunter ini sebuah strategi gimana saya memanfaatkan kepanikan yang terjadi, teman-teman. Jadi syarat saya menggunakan strategi ini adalah dia harus ARB berjilid-jilid. Kenapa? Karena kalau misalnya ARB berjilid-jilid, artinya dia ada tekanan jual terus-menerus. Nah, biasanya ketika tekanan jual terus-menerus, maka ketika dia mendekati area support-nya, biasanya dia akan, dinaikkan lagi oleh market maker. Nah, yang kedua memastikan ada pembelian dengan volume, lalu titik entry di area harga terendah. Nah, di sini saya ada contoh, teman-teman, di mana pada hari ini saya juga menggunakan strategi ini, ARB Hunter, di mana ini chart daily kemarin, teman-teman. Jadi untuk sampan ini dia ARB berjilid, teman-teman. Nah, di sini saya lihat dia sudah mendekati area, support-nya di sini. Nah, di sini saya ingin memanfaatkan momen pantulannya itu, teman-teman. Jadi untuk saya bisa tahu di mana momentumnya itu, saya di sini melihat, eee, mengecilkan time frame yaitu 1 menit, teman-teman. Jadi di sini kita lihat, pada saat pembukaan dia langsung ARB ya, teman-teman. Di mana di sini dia ada, tekanan beli malahan, tekanan beli yang besar di sini, volume yang besar. Nah, di sini saya tetap tunggu dulu, teman-teman. Jadi saya pada ARB Hunter ini, saya menunggu ada market maker yang membeli barangnya di saham ARB. Kenapa? Karena ketika ada market maker yang eee, membeli harga tersebut dengan yang volume yang sangat besar, artinya dia punya skema dan barangnya pun besar. Artinya kita bisa, berpikir kalau misalnya nggak mungkin nih, market maker ini langsung bisa buang ke kiri, walaupun mungkin cuma kemungkinan kecil lah karena dia sudah punya barang yang sangat banyak. Nah, di sini saya menunggu, teman-teman. Di sini, kuncinya adalah saya menunggu sampai volume ini mengecil. Kenapa? Karena saya berpikir kalau misalnya, pada area bawah tentunya masih ada tekanan jual yang besar di sini. Lalu saya lihat juga pada chart dia membentuk, area resisten di sini, teman-teman. Dia membentuk area resisten di sini. Jadi skema saya pada saat, tadi pagi, saya akan masuk ketika dia melewati, area resisten ini. Jadi saya tetap menggunakan buy on weakness pada peluang ARB Hunter ini, teman-teman. Jadi saya tunggu. Jadi di sini dia ada volume besar, lalu pada sini dia volume sudah mengecil, teman. Dan akhirnya dia membentuk, eee, chart seperti ini, di mana chart ini didedikasikan untuk dia melakukan breakout pada area resisten ini. Nah, akhirnya ketika saham ini nge-break, akhirnya saya memutuskan untuk beli di area sini, teman-teman. Di area sini. Dan saya melakukan TP kecil ya, teman-teman, karena saya, teman-teman tahu sendiri kalau saya scalping, jadi saya melakukan TP profit hanya 2-3% saja. Oke, jadi itu, keempat, strategi yang biasanya saya gunakan untuk saya melakukan scalping, teman-teman. Nah, setelah tersebut
strategi tersebut, saya dapatkan selama saya berprogres gitu pada dalam scalping, di mana tentunya ada jatuh bangunnya juga teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa, belajar gitu dari strategi yang saya buat dan bisa, beradaptasi mengenai strategi teman-teman juga yang udah dibuat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya kembalikan ke Bu Marta.